Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini kita akan memulai pelet kita. Jadi, pelatihan pelet itu merupakan pelatihan multimedia bersama Medcominfo. Pada pelet, kita akan belajar mengenai pelatihan desain, lalu kita bakal juga pelatihan editing video, serta dasar-dasar fotografi. Jadi desain itu pada umumnya dibagi menjadi dua jenis. Ada yang vektor dan juga raster. Bedanya apa sih? Kalau vektor itu jika di zoom sampai kapanpun dia nggak bakal pecah. Beda sama raster. Kalau raster ini dia tuh terdiri dari pixel-pixel yang nanti kalau pixel itu bergabung nanti akan membentuk satu warna dan gambar. Ini. Jadi kalau untuk figurologi sendiri ini kita makanya vektor. Kalau aplikasi desainnya itu vektor itu contohnya ada AI yang kita bakal pakai sekarang. Terus kalau untuk raster itu Adobe Photoshop. Selain AI sebenarnya banyak kalau misalkan aplikasi vektor gratis lainnya kayak misalkan Corel Draw, terus kalau dari HP itu PixArt, Canva. Tuh, yang bikin beda tadi ya ingat kalau vektor tuh di zoom sampai kapanpun dia nggak bakal pecah soalnya dia terdiri dari vektor bukan dari pixel-pixel. Nah, untuk user interface-nya dari Adobe Illustrator ini terdiri dari pertama di arah yang kiri ini namanya toolbar. Nanti aku bakal jelasin satu-satu fungsi dari toolbar ini. Istilahnya ini tuh alat yang bakal kita pakai gitu. Terus kedua ini artboard. Di sini istilahnya kayak buku gambarnya lah untuk kita gambar-gambar, ngedesain-desain. Di sini semua kita tuangin desain kita. Nah, yang di sebelah kanan ini sebenarnya bebas, ini tuh mau di custom, mau jadi apapun. Pasti biasanya beda-beda tuh di tiap desainer tuh enaknya tuh makanya gimana tuh bakal beda-beda. Cuman aku sendiri prefer yang ini yang terdiri dari colors, gradient, sama appearance. Nah, ini dia. Untuk toolbar kan yang pertama dari yang sini dulu nih. Itu namanya selection tool. Kalau selection tool ini fungsinya dia tuh kayak nge-select, misalkan ada gambar nih ya, misalkan gambar ini kita select semuanya, nanti bakal pindah semua, kayak istilahnya nanti aku praktekin deh. Terus kalau misalkan direct selection tool, kayak misalkan nih gambar ini nih terdiri dari beberapa gambar ini. Nanti kalau misalkan aku pengen narik yang ini doang nih, nanti aku bisa pakai yang direct selection tool. Jadi nanti bisa dipakai. Nanti yang diambil tuh bagian sininya doang, nggak semuanya gitu. Terus pen tool. Pen tool itu semacam kita pengen bikin sebuah titik yang jika nanti kita kumpulkan jadi beberapa macam titik dan dihubungkan bakal jadi garis. Bedanya sama yang curvature tool ini, itu kalau curvature itu bisa di apa ya, kayak lingkaran-lingkaran kayak gitu. Beda sama pen tool. Kalau pen tool itu secara umum tuh kayak garis lurus. Terus artboard tool. Di sini yang ini nih kita bisa ngatur seberapa apa ya namanya ya, seberapa besar dari buku gambar yang akan kita pakai. Terus ada lagi yang di sini, ini namanya fill and stroke. Kita bisa ganti warna secara cepat di sini. Ini yang fill, yang gede ini fill, yang ini stroke. Terus ada rectangle tool. Rectangle tool ini dia tuh pakai yang buat nyiptain sebuah shape gitu. Kalau misalkan huruf M itu kotak, huruf L itu nanti lingkaran. Nanti bakal dijelasin di prakteknya. Terus yang ini type tool. Ini ya pasti pada dasarnya pada tahu lah ya untuk iniin si teks buat di desain itu. Terus ada paintbrush tool. Kalau paintbrush tool ini tuh kayak bikin kayak apa ya namanya ya? Kayak brush lah istilahnya, kayak kita mau gambar apa-apa.
Terus ini zoom tool. Nah, zoom tool sebenarnya kita nggak harus ngeklik ini nih, nggak usah ngeklik ini terus kita zoom. Ada cara cepatnya, yaitu nanti pakai Alt sama misalkan pakai scroll wheel dari mouse kalian. Jadi misalkan dipencet nih Alt. Terus kalau misalkan kita pengen zoom in, scrollnya ke atasin. Kalau misalkan kita zoom out, nanti scrollnya ke bawahin. Terus ada lagi alat penting lainnya itu eyedropper. Eyedropper ini tuh buat misalkan kita pengen tahu nih warna yang ini tuh warna apa. Pakai eyedropper aja nanti bakal ketahuan kode warnanya apa. Satu lagi yang biasa sering dipakai width tool. Contohnya, jadi misalkan nanti aku praktekin si detailnya ada di sana semua nanti pas prakteknya. Terus untuk langkah-langkah dari membuat desain itu, pertama menentukan rasio atau ukurannya. Nah, di hidrologi ini kita pakai yang ukuran 35 kali 40 cm. Jadi ke sininya 35, ke sininya 40. Tapi kalau misalkan beberapa kasus kita butuh 1:1, ya paling kayak gini nih istilahnya. Artinya kalau misalnya 1:1 tuh yang kita lihat pas paling pertama kita buka IG tuh yang kelihatan tuh ini doang. Tapi karena nanti di IG tuh bakal yang kalau kita pakai 7:8 tuh si header sama footernya tuh nggak bakal kelihatan. Jadi yang kelihatannya seperti ini aja kalau di IG. Terus kita kedua menentukan color palette. Color palette-nya di hidrologi kita udah tentuin ada warna biru, merah, oranye, kuning, sama pink. Ini kode-kodenya. Terus setelah kita nentuin tema warnanya, kita tentuin juga fontnya yang bakal dipakai itu apa. Tapi kalau secara umum yang bakal sering dipakai itu yang ini, dua ini, bebas new way reguler sama bebas new way bold. Biasanya dipakai buat judul-judul gitu, kayak misalkan di desain itu misalkan selamat hari raya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu biasanya judulnya itu pakai ini. Sisa-sisanya misalkan kayak teks-teks kecilnya tuh biasanya pakai agensi FB atau nggak Calibri. Setelah kita tentuin dan punya install font-fontnya, kita cari bahan desainnya. Sebenarnya sesuai kebutuhan. Misalkan besok tuh nanti bakal hari raya lebaran nih misalkan, nanti kita nyarinya tentang masjid-masjid kayak gitu. Ini ada salah dua lah ini website yang sering kita pakai. Kalau vektor itu freepik.com, sebenarnya gratis, cuman harus nyantumin sumber di desain kita, sama unsplash.com. Ini buat kayak nyari gambar-gambar gitu, foto-foto gitu, ini boleh, bagus nih. Terus yaudah, sekarang kita langsung ke praktek aja. Sekarang aku mau praktekin ini deh, toolsnya yang tadi aku udah sebutin. Pertama, selection tool. Nih, kalau misalkan selection tool, aku mau mindahin mindahin satu kotaknya gitu. Udah paham? Ya, ke selection tool. Kalau misalkan direct selection tool, aku bisa mindahin si teksnya langsung. Nah, aku juga bisa mindahin fontnya langsung gitu. Itu kalau direct selection tool. Terus belum ada pen tool. Pen tool ini bakal nyiptain satu titik gitu, titik yang nanti kalau misalkan terdiri dari beberapa titik dan nyambung lagi ke awal bisa jadi shape. Kalau misalkan nggak nyambung ke titik awal ini, dia bakal jadi garis biasa. Nah ini kan bakal jadi garis biasa ya. Beda sama kalau misalkan kita sambungin lagi ke titik awal, bakal jadi shape. Nah, paham? Oke. Terus yang curvature tool, aku biasa buat curvature tool ini tuh bikin yang ini nih, yang orang-orang kayak gini nih, kayak misalkan gini.
diwarnain ya biar Iya, misalkan kita pengen warnain ini. Ingat kan kalau misalkan kita warnain pakai apa? Pakai eyedropper. Yang tadi nih, yang ini. Misalkan pengen warnanya yang ini, oranye. Kita pilih yang oranye. Nah, berubah. Paham? paham. Oke, selanjutnya tuh ini rectangle tool. Rectangle tool ada udah beberapa lah, ada kotak, bulat, polygon, sama star. Ini yang kotak tuh ini bisa. Nah ini kalau misalkan kita aplikasikan langsung tuh bakal bebas gitu, terserah kita mau ukurannya berapa. Atau kita pengen atur ukurannya mau berapa, tinggal klik dulu aja. Nanti bakal keluar mau berapa senti kali berapa senti gitu. Tuh. Ada lagi ellipse tool. Ini buat lingkaran. Nah, pokoknya kalau misalkan mau buat lingkaran jangan lupa mencet shift. Kalau udah mencet shift nanti bakal jadi pletot-pletot kayak gini. Kalau misalkan mencet shift jadi sempurna. Terus ada lagi type tool. Type tool ini buat bikin teks. Misalkan ya Alfia. Nih. Oh ya, di type tool ini ada dua jenis tipe type tool. Pertama di si teksnya tuh sebagai shape sebagai objek gitu. Kalau misalkan kita giniin, dia bakal jadi apa ya namanya ini? Bakal jadi gepeng. Kalau misalkan kita pindah ke mode 2, ini nih yang kecil bulat ini nih, kita pencet 2 kali, tetap. Nah, dia bakal jadi kayak gini kalau misalkan kita kecilin. Nah gitu. Dia ada 2 mode. Tapi misalkan yang paling umum itu yang tadi yang aku gunain yang pertama gitu. Habis itu apa lagi ya tadi ya? Zoom pakai Alt terus pakai mouse. Kayak ini pencet aku mencet Alt nih, Alt terus pakai mouse. Nah, nggak usah pakai yang ini, nanti kayak gini tuh susah, nggak efisien. ALT apa tadi, Pi? Alt sama scroll mouse. Kalau scroll ke atas tuh jadi zoom, scroll ke bawah tuh bakal jadi zoom out. Oh ya, terus tadi kan aku udah nyampeinnya kalau vektor tuh kalau di zoom sampai berapapun nggak bakal pecah, beda sama Photoshop. Nah kayak Coba gini lihat. nih, tuh nggak bakal pecah gitu. Iya ya, tapi dia kayak garis-garis gitu. Lagi ya, satu lagi width tool. Misalkan ada garis nih ya, nah, misalkan ada garis, kita pengen si garisnya itu jadi menggembung, tinggal kita pakai width tool. Nah, gimana, paham nggak? Coba ulang, Pi. Ya, karena ada garis nih, kita pakai tool yang namanya width tool ini bisa narik si garis itu. Kita klik di titiknya, terus kita tuh ada lagi titik yang lain, misalkan kita pengen tuh. Wow, kok bisa ya? Berarti bisa bikin orang dong ya? Iya bisa. Terus yang terakhir artboard tuh. Ini tuh istilahnya bikin kertas gambarnya lah istilahnya. Misalkan kita dalam satu AI ini pengen bikin lagi nih, ada 2 kayak gini. Sebenarnya simple, kita copy dulu nih si backgroundnya, paste, terus jadiin artboard, tinggal klik aja. Nah udah bakal muncul si kertas gambar kedua gitu.
Tadi udah kan, toolsnya masih ada yang mau ditanyain nggak yang tools? Tapi Ya, contohin ngerotate. rotate tuh di ujung ini nih. Misalkan di pojok ini nih, Manual harus diputerin, nggak ada yang langsung berapa derajat gitu. ada. Gimana? Misalkan kita pengen nge-rotate mana ya? Kalau misalkan kita ini tuh misalkan pengen ke 90 derajat, pakai shift, tarik. Nah, pakai shift gitu. Ini bakal ada keterangannya 180, 135, 190 gitu. Gitu. Kalau misalkan pengen perpindahannya tuh 45 derajat. Nge-flip juga gitu. Kalau nge-flip ada lagi tekniknya. Di misalkan ini ya, pengen aku flip. Ada masuk ke objek, transform, reflect, terus reflectnya secara vertikal ataupun horizontal. Oke, thank you. Maaf berisik. Ya itu kan, itu nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Ini juga kan ada file, edit. Nih di edit ada fase in place, fase in back, fase in front. Biasanya aku pakai tuh. Terus di objek, transform yang sering dipakai reflect sama rotate juga ini ada ternyata nih. Tinggal misalkan mau berapa derajat. Terus ada lagi range. Misalkan ini kan paling desain itu bagaikan kue lapis yang paling atas tuh yang bakal kelihatan. Kalau misalkan kita ini taruh paling belakang, transform terus range, send to back, nah nggak bakal kelihatan gitu. Soalnya Itu gimana? apanya? Oh iya. Beda. Nih, kalau pengen tahu lapisannya, yang ini tuh aku tunjukin. Ada namanya yang Windows layer. Nah, kan yang ini nih, gambar ini nih, ini. Yang ini terdiri dari kotak ini, lapisan ke-1, lapisan keduanya ada ini nih, headernya, lapisan ketiga ada footernya, terus yang lapisan keempat paling bawah tuh si kotak ngerapin ini gitu. Ada yang mau tanyain? Tapi aku mau nanya. Apa? Biar tadi kan ada ngegradasi tuh warnanya. Boleh. Gimana caranya? Kalau untuk ngegradasi itu kita contoh pakai shape dulu ya. Misalkan kita pengen ngegradasi si kotak ini. Ada namanya gradient tool. Kalau misalkan di sini kalian belum ada Windows-nya, di sini ada tools-nya. Nah, di sini kita tinggal atur aja warnanya mau apa. Misalkan ini yang putihnya ini. Oke. Kalau mau 3 warna, 4 warna? Tinggal ditambah di sini nih. Nah, kan jadi ada 1, 2, 3, 4. Sini kita bisa atur warna lain misalkan. Enggak, soal kameranya nggak dituur aku. Nah, Ya. Paham. Thank you. bisa juga kita edit si arah gradiennya pakai berapa derajat. Nah, di sini peraturannya. Kan tipenya gradien tuh ada banyak, ada yang garis, ada yang radial. Ini satu lagi yang free gradient. Jadi bebas gitu. Dia mau gradasinya di mana aja. Ada lagi?
Tapi kalau warna gradien nggak harus sesuai warna higro yang tadi. Kalau gradien tergantung objeknya gitu. Misalkan mau bikin pohon kayak gini, nggak apa-apa, nggak harus sama. Sesuaiin sama objeknya aja. Yang penting yang harus sama itu si warnanya tuh, si kotak ini harus warna biru, terus dasarnya warna pink, terus si hiasannya warna merah, oranye atau nggak kuning atau nggak putih. Gitu. Nah kan tadi kita udah ada bahannya ini ya, si buat orangnya. Kita copy semuanya. Nah, ntar ya ada error. Nah, habis itu kita taruh ini di biru-birunya. Baik, kita bikin kayak gini, terus kita bikin teksnya. Nah, untuk bikin teksnya, kita nggak harus bikin dari awal lagi, tapi kita tinggal copy aja yang ini yang tadi, template-nya. Nah, di sini kita kreasiin, tinggal ubah aja, misalkan world day. Ini dihapus. Oh iya, terus untuk meratakan, misalkan ini pengen jadi di tengah semua, ini ada pilihan ini meratakan. Nah, terus ada juga rata tinggi, tapi kita berharap pakai rata tinggi. Nah, kan jadi ini udah ada nih. Kita pengen si ininya tuh harus di tengah-tengah dari artboard kita gitu. Jadi tengah-tengahnya si buku gambar kita, caranya gimana? Ke yang tadi lagi, Align, terus Align to artboard, tapi yang tengah-tengah. Nah, udah nih di sini tuh posisinya oleh tengah-tengah buku gambar kita. Yang terakhir kita tinggal hias si artboardnya. Cara hiasnya yang tadi pakai aku yang curvature tool. Jangan lupa warnanya harus sama yang kayak yang di SOP. Nah, untuk bikin hiasannya sebenarnya sekreasi bebas aja, yang penting tuh enak dilihat gitu.
Udah beres. Kalau untuk finalisasinya, kita bisa ganti-ganti nih warna rambut-rambutnya biar kita nggak sama banget kayak yang di web. Warnanya diganti-ganti aja. Kita pengen ganti bajunya warna udah deh. Jangan lupa ditambah sumber ilustrasi. Kalau nggak ditulis gimana, Pik? Lebih baik ditulis sih, biar jadinya nggak plagiarism. Udah beres. Ada yang mau ditanyain nggak? Pi, mau nanya dong, kan Ya. biasanya kalau di poster itu yang ada misalkan gambar orangnya itu suka ada kayak bayangannya gitu di belakangnya. Oh, boleh. Nah, itu gimana? Jadi untuk kita ngasih shadow itu kita di effect, klik dulu orang yang mau ngasih shadow yang mana, kita di effect, terus kita di stylize, kita drop shadow. Nah, ini shadow jangan tebal-tebal 45 atau 55% aja. Nah, ini kan udah ada shadownya. Nah, ini gini cek. Beda kan yang ini sama ini. Ada lagi yang mau Berarti bertanya? kalau shadow-nya pengen lebih tebal sama warna lain tuh bisa diubah-ubah aja yang tadi. Iya, bisa di appearance kita setting. Oke. Nah, ini drop shadow-nya selama diganti, misalnya jadi lebih tebal, jadi 65%, colornya misalkan kita pengen jadi warna putih, bisa. Nggak kelihatan sih sama warna putih. Apalagi ya yang penting ya. Oh iya, nge-crop di Adobe Illustrator. Nge-crop di Adobe Illustrator itu beda, kita pakainya make clipping mesh. Misalkan kita pakai yang kemarin ya, yang nelayan itu. Masih pada nyimak? Halo? Masih. Sih. Oh iya, buat di nyari JavaScript ini, jangan lupa gunain keywordnya itu bahasa Inggris. Soalnya ini webnya bukan punya kita. Nah, kan kemarin yang ini nih. Untuk nge-cropnya itu bakal sedikit lebih ribet, tapi jangan kaget. Kita pakai pen tool, terus kita nggak titik-titikin si ujung-ujungnya sampai ketemu lagi titik yang tadi. Halo? Tapi itu nitik-nitikinnya pakai spasi, pakai shift ya? Enggak pakai shift. Pakai shift ya? Enggak pakai shift. Oh, manual. Titik-titikin aja. Ini untuk di AI emang agak ribet, beda sama Photoshop, makanya aku udah ngasih software Photoshop biar gampang nge-cropnya. Soalnya kalau misalkan di AI ya bakal ribet. Misalkan aku agak
Ini dulu aja ya biar cepet nyontohin. Tapi kelebihannya yang itu presisi, alias kalau Photoshop tuh masih ada beberapa miss, kalau yang itu ya presisi gitu. Lebihnya. Nah, ini kan udah ketemu lagi nih hal garisnya. Kita warnain tuh yang tadi. Kita klik, terus kita pencet apa? Pokoknya select 2 ini yang tadi set kita udah bikin sama si gambar tadi. Oh my god. Kita make clipping mesh. Nah, jadi Wow. ada yang ditanyain? Tapi Tadi naik clipping gimana? Jadi kita select si shape-nya sama fotonya, klik kanan, terus make clipping mesh. Biar menambah keindahan, biasanya aku copy tuh tadi shape-nya, aku sesuaiin di sini. Terus yang putihnya ini aku kasih shadow. Terus yang gambar lainnya tadi aku depanin. Nah, tada. Alpi mau nanya, Boleh. kan tadi dititik-titikin tuh, terus Iya. pas motong jadi mencos-mencos. Mencos gimana? Di si titik-titiknya tuh jadi misalnya kayak kemarin aku mau bikin bunga, itu kan aku titik-titikin satu-satu kan, nggak cropnya. Iya. Nah pas udah selesai di crop jadinya mencos-mencos jelek, itu harusnya gimana? Kalau mau ngedit-ngeditin usahain pakai yang ini, yang pen tool ini, bukan yang curvature tool. Kemarin nggak pakai yang pen tool atau yang curvature tool? Yang lupa, pen dulu nggak masalah. Bahkan gimana ya? Coba deh, nggak jadi. Ya gimana nggak apa-apa serius. Back dulu coba kayak yang tadi, kayak yang udah ada bayangannya. Ya. Tuh lihat di tangannya tuh, di jarinya, mencos kan? Oh, pengen dibenerin. Pengennya tuh kayak kemarin aku bikin bunga, tapi bunganya mencos-mencos, padahal bunganya harusnya nggak mencos. Biar nggak mencos-mencos itu pas kita penitikannya. Tapi kalau misalkan pas kita hasil penitikannya ternyata dia mencos-mencos kayak gini nih, kita bisa benerin nanti apa? Namanya curvature tool. Jadi si titikan tadi kita geser. Kan ini ternyata titik ini kayak kira-kira nggak berfungsi nih, kita bisa delete aja. Terus kita bisa tarik ke sini. Nah, kan jadi lebih enak dilihat. Kayak ini juga.